Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Holida, NIM E 2019-3140, Program Studi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di video kali ini dibuat karena untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Jadi saya akan menanggapi 5 makalah yang sudah dibuat oleh teman-teman saya. Jadi yang pertama saya akan menanggapi sebuah makalah yang berjudul tentang keseimbangan umum ADAS. Nah, pengertian ADAS, AD atau agregat demand atau permintaan agregat, AS atau agregat supply atau penawaran agregat. Analisis ADAS adalah analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga mengalami perubahan. Sedangkan analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat pengeluaran agregat atau Y sama dengan AE. Agregat demand atau yang dimaksud dengan permintaan agregat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran nasional yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga yang meliputi pembelanjaan konsumen, produsen, pemerintah dalam suatu tahun tertentu. Jadi permintaan itu adalah permintaan kebutuhan, baik itu rumah tangga, konsumen, ataupun pemerintah. Maka pengeluaran agregat menggambarkan hubungan antara pengeluaran dengan pendapatan nasional. Artinya bahwa permintaan terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan nantinya akan berimbas pada pendapatan nasional. Konsep pengeluaran agregat berlaku pada harga tetap, sedangkan permintaan agregat berlaku pada harga yang berubah. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis ADAS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional real, dan tingkat harga umum ditentukan. Artinya, dalam analisis ADAS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak Y dan pada P. Titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian. Karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Nah, kemudian saya akan menanggapi makalah ke-9 yang berjudul tentang uang dan fungsinya dalam ekonomi makro Islam. Kita bahas dulu ya, apa itu uang. Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Uang itu sebagai alat tukar. Uang itu juga memiliki kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, dan kebutuhan distributor, dan kebutuhan konsumen. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Pasti uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi dan sulit diganti variabel lainnya. Menurut kalangan ekonomi Islam, bahwa uang bukanlah modal. Sementara itu orang kadang salah kaprah menempatkan uang. Uang diartikan dengan modal atau kapital. Uang adalah barang halayak masyarakat luas atau public good. Uang adalah barang halayak, maksudnya uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara, sementara modal adalah barang pribadi atau perorangan. Uang dalam perspektif Islam adalah alat untuk masyarakat banyak, bukan monopoli peruangan sebagai alat umum. Maka masyarakat dapat menggunakan tanpa hambatan dari orang lain. Oleh karena itu,
Dalam tradisi Islam, menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk akan mengganggu orang lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, saya akan menanggapi makalah ke-10 yang berjudul tentang keseimbangan kurva ISLM. Sir John Richard Hicks adalah seorang ekonomi Inggris dan salah satu ekonomi paling penting dan berpengaruh pada abad ke-20. Yang paling besar kontribusinya di dalam bidang ekonomi adalah pernyataan teori permintaan konsumen dalam ekonomi. Hicks menjadi dosen sementara di London School of Economics dan Ilmu Politik pada tahun 1930. Dia memulai sebagai seorang tenaga kerja dan melakukan pekerjaan deskriptif pada hubungan industrial. Tetapi secara bertahap, ia pindah ke sisi analitis, di mana matematika latar belakang kembali dikhususkan. Kontribusi Hicks yang paling besar dalam makroekonomi adalah Hicks-Hansen model ISLM. Yang diformalkan interpretasi dari teori John Maynard Keynes. Model ini menggambarkan ekonomi sebagai keseimbangan antara 3 komoditas, yaitu uang, konsumsi, dan juga investasi. Hicks sendiri tidak menganut teorinya, dan sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 1980, dan Hicks menegaskan bahwa mereka telah menghilangkan beberapa komponen penting. Model ISLM memunculkan titik equilibrium tentang suku bunga dan pengeluaran yang diberikan oleh equilibrium di dalam pasar barang dan uang. Nah, kemudian yang keempat adalah makalah ke-11 yang keempat ini yang berjudul tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Secara umum, kebijakan fiskal yang mencakup sumber-sumber tersebut pendapatan dan keputusan yang pembelanjaan yang berada pada otoritas penguasa. Umumnya, pajak itu bersifat menindas dan pembelanjaannya terkesan tidak produktif dan mewah. Pajak dibebankan sewenang-wenang dan tidak terdapat prinsip yang sistematis yang harus ditaati dan diikuti. Dan untuk pajak punggungan adalah sesuatu yang berat. Di dalam pemerintah itu memerlukan dana untuk keperluan seperti berbagai jenis pembiayaan. Dalam dunia Islam, pemerintahan memerlukan dana untuk APBN dan mengendalikan pengeluaran pemerintah dengan jumlah pendapatan yang sesuai. Sementara tujuan dari anggaran pemerintah itu sendiri untuk menopang tujuan yang dicapai oleh pemerintah. Tujuan pokok dari setiap pemerintahan itu pemerintahan Islam adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negara dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Jadi kebijakan fiskal bukanlah hanya untuk suatu kebutuhan perbaikan ekonomi ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi lebih mengarah ke pendapatan mekanisme distribusi ekonomi adil. Fungsi dan pemerintah Islam yang modern tidak terbatas pada fungsi seperti yang dijalankan oleh pemerintah Islam tertentu yang bertumpu pada pertanian. Tetapi saat ini coraknya lebih bersumber pendapatan yang relatif lebih layak dan lebih terverifikasi. Kemudian makalah yang terakhir atau makalah ke-12 adalah kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Apa sih ekonomi moneter itu? Ekonomi moneter itu merupakan suatu cabang ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi di dalam suatu negara. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan
yang diinginkan dengan cara mengatur jumlah mata uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Dalam kebijakan moneter itu melibatkan mengeset standar bunga pinjaman atau disebut dengan margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bertindak sebagai peminjam. Usaha terakhir, melalui persetujuan yang melibatkan pemerintah lain dengan cara negosiasi. Dalam kebijakan moneter, pada dasarnya adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang sangat tinggi, pemerataan pembangunan, serta stabilitas harga yang ada di perekonomian masyarakat. Suatu keseimbangan di luar itu ada keseimbangan neraca pembayaran yang mengharapkan pada tercapainya tujuan ekonomi makro dengan menjaga kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tanggapan 5 makalah setelah UTS, dan video ini diuntukkan untuk memenuhi ujian akhir semester maksud saya. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.